Glory, haleluya. Haleluya. Setiap orang yang benar akan datang ke hadirat Tuhan untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Setiap ciptaan Allah yang takut akan Dia dan selalu menyanjung Tuhan kita yang ada di surga dan menyenangkan hatinya. Sebab itulah pekerjaan-pekerjaan setiap orang yang percaya. Dan sejak awal mulanya, bahkan sebelum Allah menciptakan manusia, sebab jiwa kita sudah ada sebelum dasar dunia ada. Dan jiwa kita ada di dalam Allah. Dan Dia mengembuskan napas kehidupan, yaitu roh, kepada orang yang diciptakannya. Amin. Haleluya. Allah menciptakan serupa segambar dengan Dia. Dan kita akan kembali seperti ketika Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Kita akan kembali seperti itu. Dan tidak ada seorang pun yang binasa atau melihat kebinasaan. Tidak ada seorang pun pilihan Allah melihat kebinasaan. Dan Allah berjanji, aku akan tidak pernah meninggalkan kamu sebagai anak yatim dan piatu. Kita memiliki Allah yang kekal. Itulah sebabnya anak dan bapa adalah satu. Sama-sama memiliki hidup yang kekal. Sebab kita berasal daripada Allah kita. Bukan yang berasal daripada, seperti yang saya sampaikan minggu kemarin, bukan berasal daripada si benih ular. Manusia pembunuh tersebut, manusia yang keji, yang meninggalkan Allah, yang tidak mau taat kepada Allah, yang tidak mau mempersembahkan apa yang diinginkan oleh Allah untuk dia persembahkan. Melainkan hatinya panas dan mukanya puram. Sebab yang diingini Allah, yang diingini Allah bukanlah lewat pewahyuan yang dimiliki oleh Kain, tetapi lewat pewahyuan yang dimiliki oleh Abel. Sebab apa yang dipersembahkan, Allah mengindahkannya. Demikian juga anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Orang-orang yang diurapi di akhir zaman akan selalu taat dan setia kepada setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Amin. Haleluya. Sebab materai ketujuh sudah disingkapkan di akhir zaman lewat malaikat yang ketujuh. Wahyu 10 ayat 7 mengatakan, malaikat 4, 5 dan 6 menyatakan, sebab semuanya rahasia-rahasia akan dibukakan bagi umat yang percaya, umat pilihan Allah, gerejanya Allah yang setia, mempelai wanita Kristus yang lahir dari Kristus. Haleluya. Haleluya. Glory, kita adalah benih di akhir zaman yang sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Sesuai dengan Efesus 1 ayat 4. Jadi kita harus melihat satu persatu, dan kita bisa membandingkan, dan kita bisa melihat. Sebab firman Tuhan berkata, kenalilah pohon dari buahnya. Dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka. Jadi kita bisa melihat dan tujuannya kemana dan dari mana asalnya. Sama halnya seperti di sekolah. Kalau ada kalau guru mengajarkan sesuatu kepada muridnya, itu awalnya dari mana? Harus diperhatikan. Dan tujuannya kemana? Dan apa yang digerakkan pada masa itu? Tidak ada matematikanya, 2 dikali 2 adalah 4. Kalau tidak terlebih dahulu awalnya, yaitu 1 dikali 1 adalah 2. Dasarnya adalah 0. Titiknya adalah 0. Dari 0 menjadi 1, sampai selanjutnya menjadi kembali lagi ke titik. Jikalau kita berasal dari timur, kita akan kembali ke timur. Siapa yang berasal dari barat, dia akan kembali ke barat. Kalau kita berasal daripada Allah, kita akan kembali kepada Allah. Jadi kita memperhatikan, kalau kita berasal daripada Allah, kita harus melihat
pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita lakukan sampai akhir hidup kita. Sebab kita adalah pekerja-pekerja di dalam ladangnya Tuhan, pekerja anggurnya. Sebab ladang sudah menguning. Ini adalah akhir zaman. Itulah sebabnya orang-orang yang diurapi di akhir zaman, siapakah mereka ini? Haleluya, siapakah mereka ini? Apa yang sedang mereka lakukan? Jikalau seorang menyebut bahwa dia adalah anak Tuhan, dia harus menunjukkan sikap dan karakternya. Harus kembali ke 1 Yohanes 3 ayat 4, ayat 3 dan 4. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Kalau dia benar-benar mengenal Kristus, dia akan melakukan kehendaknya, perintah-perintahnya. Tanpa melakukan perintah-perintahnya, ya, padahal dia mengatakan bahwa dia mengenal Kristus, padahal dia tidak mau melakukan perintah-perintahnya atau firman-Nya, dia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Firman Tuhan menyatakan demikian. Sesuai dengan Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dan luhur dalam do Tuhan bawa Tuhan rajaun di debata. Alaya kadol jolo mana mangulaun ulaun lomon rohani dabang lebar dua bicang itu. Haleluya. Holan na mangulahun ulahun lomon roha ni dabang lebar dua bicang ini. Tidak ada yang lain selain pekerjaan ya yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh orang-orang ya sesuai dengan kehendak Allah. Baik, kita buka Alkitab kita langsung saja pada topik pembahasan kita pada waktu yang indah ini adalah orang-orang yang diurapi dari kecaman. Kita buka Alkitab kita dari kitab Matius 24 mulai ayat 15. Haleluya. Matius 24 dari ayat 15 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. 16. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. 17. Orang yang sedang diperangi dan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang dari rumahnya. 18. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. 19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu percaya ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bait, janganlah kamu percaya. Haleluya. Dan ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah
janganlah kau pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ayat 27, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ayat 28, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Bahasa Ibrani aslinya, di mana ada daging segar, maka di situ anak-anak Raja Wali berkerumun. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami terkasih dalam sorga, Tuhan, kami membacakan sebagian dari firman-Mu yang sempurna ini, Tuhan. Dan Engkau menerangkan bagi kami Roh Kudus-Mu kepada seorang Tuhan yang Kau urapi dan Kau utus Tuhan yang kecaman untuk memberitakan segala sesuatu sehingga kami dapat mengerti, Tuhan, apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami perbuat. Dan semuanya Kau tunjukkan, Tuhan, bagi kami sehingga kami dapat mengerti. Bapa yang baik, sungguh Tuhan, kemurahan-Mu dan berkat-berkat-Mu kepada kami di akhir zaman ini, untuk Tuhan memberikan sebuah jalan bagi kami, untuk supaya kami keluar daripada sistem-sistem dunia yang gelap ini, Tuhan. Sehingga Kau, Tuhan, mau memegang tangan kami dan membawa kami sampai kepada tanah perjanjian, yaitu Roh Kudus sendiri, Tuhan. Roh-Mu sendiri yang membawa kami kepada, Tuhan, kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengasihi keluarga-keluarga kami, Tuhan, tanpa terkecuali, Tuhan. Kami bawa mereka di dalam doa kami, supaya mereka meninggalkan azas-azas yang gelap ini, Tuhan. Sistem-sistem dunia buatan manusia sendiri yang tidak berasal daripada Allah. Bapa yang baik, biarlah Engkau, Tuhan, membuka mata mereka, Tuhan, mata rohani mereka, Tuhan, supaya mereka dapat melihat hal-hal apa yang sedang terjadi di akhir zaman, Tuhan. Dan bagaimana tentang perjalanan mereka, dan siapa yang membawa mereka, Tuhan, di dalam hidup mereka, Tuhan. Sehingga Engkau, Tuhan, menyatakan kepada mereka di hadapan mereka, Tuhan, benar-benar firman-Mu yang sempurna ini untuk membawa mereka keluar dari sana, Tuhan, sehingga masuk, Tuhan, ke dalam kawanan anak domba yang sederhana ini, Tuhan, yaitu mempelai wanita-Mu. Bapa yang baik, kami mengasihi mereka, Tuhan, supaya mereka diselamatkan oleh Roh-Mu. Dan mereka dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami tahu, Tuhan, tidak ada seorang pun, baik malaikat, baik pun rasul dan nabi, menyelamatkan manusia selain daripada Engkau sendiri. Oleh karena itu, Bapa, itulah sebabnya Engkau memberikan tugas untuk supaya setiap orang dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa mereka diampuni. Terima kasih Bapa di sorga, dan juga saudara-saudari kami yang seiman dengan kami, Tuhan. Bila kami saling mengingat satu yang lain dan saling mendoakan. Bila ada yang sakit, bila Tuhan menyembuhkan. Bila ada yang lemah, bila Tuhan mengangkat. Berikan kekuatan bagi mereka, Tuhan, dan bagi kami untuk, Tuhan, mampu meraih, Tuhan, kemenangan. Sebab kami tahu, Tuhan, bahwa di akhir zaman ini iblis-iblis dan roh-roh jahat, Tuhan, sedang menyusup ke dalam hati manusia seperti Kain, Tuhan, dan seperti juga Kanaan, Tuhan. Sehingga ketika mereka keluar dari Bahtera, ada Ham di sana, pembawa ada Ham di sana, Tuhan, yang melahirkan seorang anak, sehingga dia membawa, Tuhan, hal-hal yang bertentangan dengan anak-anak-Mu, yaitu Sem, membawa pesan yang sempurna sampai akhir zaman ini, Tuhan. Engkau memiliki anak-anak-Mu, Tuhan, yang membawa pesan dan memberitakan kepada seluruh dunia ini supaya manusia diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan kita sudah pernah membahas Matius 24 ini, 15 sampai 28. Dan apa tujuannya semuanya tentang ayat firman ini. Dan kita melihat, dan kita melihat firman ini. Dari mana,
asalnya dan apa yang sedang berlangsung di zaman ini dan tujuannya kemana. Itulah hidup kita sendiri yang perlu kita ketahui. Dan kita melihat masa apa yang sedang berlangsung di zaman ini. Kalau kita sudah tahu bahwa kita sedang berada atau sedang berada di bawah urapan Tuhan Yesus Kristus. Dan kitalah orang-orang yang diberkati di akhir zaman. Yang mau mendengar, yang mau menerima dan mau bertindak atas firman tersebut. Haleluya. Dan kita lihat di sini dikatakan sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sekiranya mungkin. Bagaimana pun caranya tidak akan bisa orang-orang pilihan disesatkan. Karena kita melihat dari Habel dan kita melihat kepada Set, ya, kita melihat kepada Nuh, kita melihat kepada Abraham. Haleluya. Kita melihat Ishak, kita melihat Yakub, kita melihat Daud, sampai seterusnya. Orang-orang pilihan yang sudah ditentukan Tuhan itu tidak akan bisa disesatkan. Tetapi pelaku-pelaku yang keji, yang sedang berlangsung melakukan kejahatan, siapakah mereka? Dan dari manakah asal-usul mereka? Dan siapakah mereka di akhir zaman? Haleluya. Dan Lukas 21 ayat 28 kita lihat, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Haleluya. Siapa yang harus mengangkat mukanya? Apakah ke belakang dilihat, ke kiri, ke kanan, atau ke depan? Angkatlah mukamu. Kalau kita memandang lurus, berarti bukan mengangkat muka. Tetapi, kalau kita mengangkat muka kita dan melihat ke atas, berarti hari kedatangan Mesias, Yesus Kristus Juru Selamat kita sudah dekat. Sebab dia datang dari atas, bukan dari kiri, bukan dari kanan atau dari depan, tetapi dari atas. Angkatlah mukamu. Haleluya. Itulah sebabnya Yesus Kristus sangat mengasihi umatnya yang mengasihi Kristus. Memberikan semua mata, ya, pelajaran atau mata pengetahuan akan firman Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Haleluya. Tinggal hanya menantikan kedatangan Kristus. Namun semuanya tugas dan pekerjaan sudah diberikan untuk kita lakukan. Barang siapa yang tidak melakukan, mereka akan binasa. Angkatlah mukamu. Sebab penyelamatmu sudah dekat. Sudah hampir zaman 6. Itulah sebabnya Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, di ketujuh zaman gereja, ke-6, ke-7 zaman gereja ini sudah, ya, selesai. Dan ini adalah zaman Laodikia. Akhir zaman, menunjukkan bahwa jam sudah hampir zaman 6. Haleluya. Dan kita lihat di Matius 5 ayat 44.
Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Seperti Yesus berdoa kepada orang-orang yang sedang menyalibkan dia. Bapa, ampunilah dosa mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu harus dilakukan oleh mempelai wanita, orang-orang percaya di akhir zaman. Haleluya. Kenapa dikatakan di Matius 5 ayat 45 ini? Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Bukankah Allah melakukan hal demikian terlebih dahulu? Ini yang perlu kita pahami. Kenapa dikatakan demikian? Apakah pernah Allah menciptakan matahari? Ya, matahari, jadilah matahari. Maka matahari jadi. Apakah Allah pernah memilih? Udahlah, ilalang aja nggak perlu diberikan sinar, ya. Ilalang aja nggak perlu disinari, biar aja gandum aja lah. Air hujan, kamu tahu nggak? Ilalang nggak perlu itu dibasahi, biarlah aja gandum. Allah nggak pernah mengatakan demikian. Yesus nggak pernah mengatakan demikian. Di sini kadang-kadang kegagalan, ya, banyak kegagalan orang-orang yang dianggap dirinya diurapi, padahal dia tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Ajarannya Yesus Kristus datang seperti ini sebab dia sudah melakukan terlebih dahulu. Haleluya. Ilalang dan gandum sama-sama mendapatkan hujan. Ilalang dan gandum sama-sama mendapatkan matahari. Mereka sama-sama diberkati, diurapi. Mereka sama-sama mendapatkan roh. Haleluya. Loh, kenapa dikatakan bahwa kenapa mereka mendapatkan roh atau diurapi? Apakah ada ayat firman-Nya yang membuktikan bahwa ilalang dan gandum sama-sama diberkati, sama-sama diurapi? Haleluya. Sama-sama mendapatkan makanan yang sama, hujan yang sama, matahari yang sama, embun yang sama. Haleluya. Bahkan juga bencana yang sama. Tetapi kita melihat keselamatan ada di dalam siapa? Keselamatan ada di dalam gandum. Sebab gandumlah yang dituai dan dimasukkan ke dalam lumbung kerajaan sorga. Haleluya. Kita melihat, ya, kita melihat Mika, dan kita melihat Zedekia, kita melihat Bileam, dan kita akan melihat Musa juga. Kita melihat Yesus dan kita akan melihat juga Yudas. Kita melihat Kain, kita melihat Habil. Apakah pernah Allah, ya, memilih-milih makanan bagi mereka, atau pekerjaan-pekerjaan bagi mereka, atau menempatkan mereka di tempat yang berlainan? Tidak.
Tuhan memberikan tanah yang sama, makanan yang sama, matahari yang sama, hujan yang sama, embun yang sama, segala sesuatu yang sama. Bahkan urapan juga yang sama. Haleluya. Apakah pernah berbeda urapan yang diberikan Tuhan kepada Musa dan kepada Bilea, kepada Jedediah dan juga kepada Mika? Kita akan melihat peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Dan itu akan mengulangi dirinya sendiri di akhir zaman ini. Haleluya. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan di sini? Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukankah orang-orang percaya dari zaman dulu sampai ke zaman mengalami seperti ini? Dianiaya, diejek, dan berbagai macam hal. Perkataan-perkataan. Ya. Perkataan-perkataan yang tidak baik. Yang mengoceh dan lain sebagainya. Yang mengejek dan lain sebagainya. Kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi lihat benihnya. Haleluya. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan bagi orang-orang yang baik. Jadilah terang di tengah-tengah saudara-saudaramu dan bahkan di tengah-tengah dunia ini. Di tengah bangsamu. Jadilah garam. Jadilah hujan. Yang dimaksudkan menurunkan hujan, ya, memberitakan, menyaksikan firman yang benar di akhir zaman. Sebab akan ada hujan awal dan akan ada hujan akhir. Haleluya. Hujan adalah ajaran. Hujan adalah firman yang berasal daripada Kristus. Jadilah sebagai contoh dan teladan di tengah-tengah keluargamu. Jangan menjadi, jangan menjadi batu sandungan atau sandungan. Haleluya. Jadilah sebagai contoh. Haleluya. Karena kita adalah anak-anak Allah di akhir zaman. Jadi kita adalah sebagai firman yang hidup di akhir zaman, yang bisa yang dapat dibaca oleh semua orang dari pekerjaan-pekerjaan dari sifat kita. Kita menegur saudara-saudara kita atau sahabat kita supaya mereka meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Teguran, koreksi yang sesuai dengan firman. Apakah kita berhak mengoreksi? Itu tugas kita. Supaya mereka tidak jatuh sampai sedalam-dalamnya. Haleluya. Melainkan untuk menolong mereka, untuk supaya mereka dapat melihat, memungkiri apa yang sedang kita katakan kepada keluarga-keluarga dan saudara-saudara kita. Haleluya. Sedangkan keluarga yang sedang berada di dalam suatu kondisi yang buruk, contohnya sebuah penyakit atau dia sedang sakit, kita hati dan pikiran kita terus mau bantu. Apalagi kita melihat mereka ada di dalam neraka. Di saat pada tiba penghakiman Kristus nanti, bagi orang yang baik dan bagi orang yang jahat, kita akan diubahkan dengan sekejap mata.
Dan orang yang mati akan dibangkitkan, akan memiliki hidup yang kekal. Tetapi kita lihat orang-orang yang durhaka, orang-orang jahat, mereka binasa, masuk ke dalam lautan api seperti yang tertulis di kitab Wahyu. Apakah kita tega melihat mereka? Tidak, kita tidak tega melihat mereka. Sedangkan mereka masih jatuh sakit, kita sudah tidak tega lagi untuk melihat mereka. Apalagi jatuh ke dalam penghakiman, ke dalam lautan api, bersama iblis dan juga para malaikat-malaikat iblis. Kita bayangkan. Itulah sebabnya kita harus menjadi contoh. Seperti yang dikatakan Kristus. Jadilah terang dan jadilah garam. Turunkan hujan kepada mereka. Yaitu pengajaran firman di akhir zaman. Penyaksian firman di akhir zaman. Haleluya. Lewat dari mana? Lewat perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Haleluya. Bagaimana mungkin kita percaya kepada seorang, ya, sekalipun dia diurapi, sekalipun dia memberitakan firman, kalau pekerjaan-pekerjaannya tidak sesuai dengan firman, jangan percaya. Mereka adalah Bileam. Mereka adalah Zedekia. Tuhan memilih Mika, ya, seorang yang tidak berarti bagi orang-orang yang besar, tetapi Tuhan mengangkat dia. Tuhan memakai dia. Tuhan memakai Musa. Haleluya. Bukan seperti, ya, Bileam adalah seorang upahan. Haleluya. Ibrani 6:1 mengatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ayat 2, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita berbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui lagi sekali sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menganiaya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Inilah sebabnya kita harus melihat keluarga saudara-saudara kita, bahkan orang lain pun yang kita kenal. Haleluya. Berdoa dan menyaksikan hal-hal yang berasal daripada Kristus, yaitu firman Tuhan. Sekalipun mereka murka, sekalipun mereka muram, sekalipun mereka benci, tetap ucapkan apa yang diajarkan Kristus bagi kita, dia kejaman. Haleluya. Glory. Sebab, ya, kalau mereka sudah tahu apa yang sudah kita lakukan dengan firman Tuhan, namun mereka menyepelekan, namun mereka tidak percaya dan mengatakan bahwa
mempelai Kristus di akhir zaman adalah orang-orang yang sombong, yang sok-sok suci, ya, maka mereka akan selalu menyalibkan Kristus. Karena firman Tuhan sudah beribu tahun ada di tangan manusia. Dari hukum Taurat sampai perjanjian baru. Haleluya. Ini sudah ada berapa ratus tahun. Datang ke tanah Batak. Firman Tuhan ini. Masa orang gak tahu bagaimana caranya untuk supaya masuk surga? Ini anehnya. Itulah sebabnya keluarga yang terdekat harus ditolong terlebih dahulu. Masa mereka tidak tahu apakah firman Tuhan ini? Tujuannya apa? Bagaimana jalan manusia untuk supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, ya, bukan berarti setiap manusia masuk ke dalam surga. Kalau mereka tahu apakah arti Bible atau Alkitab, pasti mereka tahu membandingkan antara yang benar dan yang tidak benar. Kenapa saya katakan demikian? Kita melihat peristiwa yang sedang berlangsung di akhir zaman. Orang pencuri, pembunuh, ya, dikatakan mereka masuk surga. Kalau sudah meninggal, dikatakan, oh, dia sudah ada di pangkuan Tuhan. Tidak pilih-pilih bulu. Orang pencuri, pembunuh, ya, orang yang jahat dan lain sebagainya. Pokoknya kalau dia sudah tua, sudah mati, sudah ada dia. Sekarang sudah ada di pangkuan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Tetapi kita melihat Lazarus. Siapakah yang di pangkuan Abraham? Adalah Lazarus. Siapa yang dilihat Lazarus di neraka? Adalah orang kaya. Oh, orang kaya itu apakah orang baik sehingga dia ada di neraka? Ketika Lazarus melihat dia? Haleluya. Gak ada ayatnya di dalam Alkitab atau Bible mengatakan bahwa orang kaya yang jahat itu ada di pangkuan Abraham. Gak ada tertulis. Kalau demikian, mengapa orang jahat, orang kaya, ya berpolitik korupsi dan lain sebagainya, baik teroris pun, kalau dia seorang Kristen, kalau dia sudah tua dan mati, dia sudah ada di pangkuan Tuhan sekarang. Di Facebook dibuat, sehari-hari saya lihat ada di Facebook. Orang yang jahat, orang yang malang, orang yang manapun selalu ada di pangkuan Kristus. Dari mana jalannya itu? Itulah alasannya. Gak tahu mereka apakah arti firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dari remaja atau dari dewasa, ya, sampai tua selalu mabuk pekerjaannya. Sempoyangan terus setiap malam. Akhirnya dia jatuh penyakit. Akhirnya dia jatuh sakit dan meninggal atau mati. Tetapi setelah mati dia, apa yang dikatakan? Yesus sudah datang untuk menjemput dia dan menempatkan dia di hadapannya. Orang yang mabuk ini, dari sejak mudanya sampai tua, dia selalu pekerjaannya, ya, gak pernah ada pekerjaan yang baik. Apakah seorang pelayan tersebut, ya, yang membuat sakramen atas dia, apakah dia penghibur yang baik atau penghibur sialan? Seolah-olah dia masuk surga yang mati ini, padahal tidak. Biliam aja sudah diurapi. Haleluya.
sudah diurapi Tuhan, padahal Tuhan tidak memakai dia. Kita lihat hal-hal yang terjadi dalam Alkitab. Haleluya. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Bukan rumput duri yang di sana, di hutan atau di kebun sana, bukan itu yang dimaksudkan. Tapi orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, mereka mengatakan bahwa rumput duri yang ada di ladang. Bukan rumput duri yang di situ. Rumput duri yang dimaksudkan manusia. Aduh. Inilah yang membuat gagal semua yang mengaku dirinya Kristen. Sehingga ketika ada rumput duri di ladangnya, habis dibabat, dibuang keluar. Seharusnya itu dibakar dan dijadikan menjadi kompos. Baik juga. Itu menjadi kompos, pupuk. Jadi kalau manusia rumput duri ini, dia harus dikemanakan. Tuhanlah yang menghakimi dia sesuai dengan perbuatannya. Kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa dia rumput duri, dia akan dibakar. Sebab dia tidak berguna. Kalau rumput duri yang ada di sana, dia sangat berguna. Dibakar atau dibuang, dibakar dan rambutnya itu bisa menjadi kompos. Jadi apapun tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini bisa dijadikan menjadi organik. Kalau manusia rumput duri itu tidak akan bisa dijadikan menjadi organik, tidak berguna. Haleluya. Disinilah pengertian kadang yang tidak didapatkan oleh orang-orang Kristen di akhir zaman. Haleluya. Tetapi setiap tumbuh-tumbuhan menghasilkan sesuai dengan jenisnya. Ya, rumput duri akan menghasilkan rumput duri. Benihnya akan menghasilkan rumput duri. Anggur akan menghasilkan juga benihnya anggur. Demikian jugalah orang-orang yang percaya. Tetapi kita harus mengingat, doa orang percaya sangat besar kuasanya. Apabila orang-orang percaya mempelai wanita berdoa dan mencucurkan air mata, Tuhan selamatkan saudara saya, selamatkan keluarga saya Tuhan. Aku tidak ingin melihat mereka ada di dalam neraka nantinya. Tolong Tuhan. Maka Tuhan mendengarkan doa Abraham sehingga Lot diselamatkan. Haleluya. Glory. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Haleluya. Menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya. Menghisap air hujan. Air hujan adalah hujan akhir. Yang dimaksudkan adalah firman yang sering turun kepada kita. Dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi kita. Sebab Yesus adalah pokoknya dan kita adalah rantingnya. Haleluya. Yang mengerjakan. Siapa yang mengerjakannya adalah kita. Akan menerima berkat dari Allah. Haleluya. Amen. Matius 7 ayat 16 dikatakan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Dan kita lihat di Ibrani 6 ayat 7. Sebab tanah yang menghisap air, inilah yang menyatu. Haleluya.
Jadi tidak dapat tidak dapat rumput duri atau menghasilkan buah anggur. Tidak dapat kita memetik buah anggur dari semak duri. Jadi harus dari mana? Ibrani 6 ayat 7. Ini yang menghasilkan buah anggur tersebut. Sebab pokoknya pun sudah pokok anggur. Akan menerima berkat dari Allah. Haleluya. Itulah sebabnya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Yang perlu kita jaga, yang perlu kita berwas-was terhadap adalah nabi-nabi palsu dan Mesias-Mesias palsu. Bagaimana dengan bom? Bagaimana dengan senjata? Bagaimana dengan perang? Gak perlu takut. Sebab Yesus ada beserta kita. Haleluya. Tetapi bagaimana dengan Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang menyesatkan keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita? Ini yang perlu. Harus dijaga dan harus dipagari dengan firman. Dan selalu berusaha memberikan hujan pengajaran bagi saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita. Haleluya. Ulangan 8 ayat 3 kita lihat. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ulangan 8 ayat 3. Itulah sebabnya dikatakan Yesus di Matius ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Apa yang diucapkan oleh Allah adalah firman. Firman yang diucapkan adalah roti. Roti kehidupan yang sedang kita makan. Haleluya. Semua manusia keluar dari Mesir, ketika mereka mendapatkan makanan manna dari surga, mereka mati, mereka binasa. Tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu menghidupkan. Sebab yang kita makan adalah firman, buatan Allah sendiri. Haleluya, bukan buatan manusia. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Sebab firman adalah Allah sendiri. Dan Allah sendiri atau firman itu telah menjadi daging. Itulah sebabnya dikatakan Yesus, inilah tubuhku, makanlah ini. Itu adalah sebuah perlambang. Sebab dia memberikan roti. Yang dimaksudkan bahwa tubuhnya itu adalah roti. Haleluya. Firman Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepada anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Haleluya. Dan kita loncat sebentar ya. Loncat sebentar kita baca sebentar di Mika 1 Raja-Raja 21 ayat 19.
Satu Raja-Raja, coba di Satu Raja-Raja 21:19. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membuat serta merampas juga, membunuh serta merampas juga. Katakanlah pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Dan kita lihat di 1 Raja-Raja 21:23 juga mengenal Isabel. Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Dan 2 Raja-Raja 9 ayat 37 mengatakan, maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Jiren seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isabel. Kita lihat. Haleluya. Ini adalah penyesat. Ini adalah penyesat. Dua Petrus 2 ayat 15. Lihat sebentar untuk menutup ibadah kita. Haleluya. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Ayat 44. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Haleluya. Itulah sebabnya, seperti yang di Matius 7 ayat 20 tadi, jadi kenalilah, ya. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka. Sebab Mesias spesial palsu seperti Matius 24 ayat 24 berkata. Itulah sebabnya kita harus membandingkan. Bukan karena urapan. Bukan karena berseru-seru kepada Tuhan. Bukan karena bisa menyembuhkan orang sakit. Seperti Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan seperti Bileam, ya. Bukan seperti Zedekia. Haleluya. Siapakah suami Isabel? Ahab. Haleluya. Siapakah Ahab? Bagaimana tentang kepribadiannya? Dia adalah seorang raja. Tetapi kita lihat bagaimana akhir hidup Ahab ini. Perempuanlah yang memperdaya dia, membawa dia kepada kegelapan, membawa dia kepada kebinasaan. Dan mati pun mereka tidak seperti orang-orang yang biasa. Kita lihat Isabel ini. Ini adalah perempuan. Kita tahu bahwa perempuan adalah gambaran gereja. Haleluya. Dan kita lihat di akhir hidup Yudas Iskariot, apa yang sedang dia lakukan? Apakah dia dipilih oleh Yesus Kristus? Apakah dia yang paling pintar dari antara 11 murid? Dia yang paling pintar. Tetapi sifatnya berasal dari mana? Dan dia berasal dari mana? Itulah sebabnya, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Berdoa bagi musuh, berdoa bagi keluarga, berdoa bagi tetangga, berdoa bahkan kepada dunia ini. Haleluya.
Tetapi kita harus menunjukkan dan memberitahukan bahwa ini adalah anggur, bahwa ini adalah rumput duri, bahwa ini adalah ilalang, bahwa ini adalah gandum. Itu tugas kita, diberikan Tuhan bagi kita. Haleluya, supaya orang tahu, ini jangan lakukan, ini adalah lakukan. Haleluya, ini boleh kamu lakukan, ini jangan kamu lakukan. Jadi harus kita menunjukkan dan mengajarkan dan memberitahukan bahwa jangan kamu pergi ke sana, tetapi pergilah ke sana. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Beritakan firman-Ku sampai seluruh dunia, bahkan kepada setiap makhluk. Haleluya. Soal mengutuk, soal menghakimi bukan urusan kita, tetapi itu adalah urusan Kristus. Haleluya, glory. Sampai di sini pembicaraan kita. Kita sangat diberkati pada waktu yang indah ini. Haleluya. Tuhan memberikan dan menambahkan berkat-berkat kepada kita dan menambahkan lebih lagi pengetahuan akan firman bagi kita. Haleluya.